Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPLH. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pasal 1 sampai dengan pasal 16. Mulai dari bab 1 yang berisikan ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang ketiga, formulir kerangka acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Yang keempat, analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keenam, rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha atau kegiatan. Yang ketujuh, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang kedelapan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatan di luar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Kesembilan, keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kesepuluh, rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang wajib. Kesebelas, usaha atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 14. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Ke-15. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Dan yang terakhir, ke-16 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Lanjut dengan pasal kedua yang berisikan pertama, peraturan menteri ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen izin lingkungan dan perubahan izin lingkungan melalui proses A. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup. B. Penyusunan, penilaian, dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerapan putusan kelayakan lingkungan hidup dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL. Dan C. Penyusunan, penilaian, dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup terkait dengan perubahan izin lingkungan, sehingga dokumen lingkungan hidup tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan lingkungan
lingkungan hidup yang efektif dan efisien dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan usaha atau kegiatan. Perkenalkan, nama saya Yazid Fatan Ramadan. Saya akan melanjutkan pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 yaitu peraturan materi ini berlaku untuk usaha kegiatan yang termasuk dalam sistem OSS sebagaimana tercantum di dalam lampiran perundangan yang mengatur pelayanan perizinan berusaha. Pasal 4 ayat 1, lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Ayat 2, komitmen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 mencakupi kewajiban untuk A. Melengkapi AMDAL bagi rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki AMDAL. B. Melengkapi UKL-UPL bagi rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. C. Tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi AMDAL atau UKL-UPL yang dipenuhi. Ayat 3. Lembaga OSS menerbitkan perubahan izin lingkungan berdasarkan komitmen bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan berdasarkan untuk melakukan perubahan usaha dan kegiatan. Ayat 4. Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mencakup kewajiban untuk A. Melengkapi AMDAL baru atau adendum AMDAL yang RKL RPL bagi rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki AMDAL. B. Melengkapi AMDAL baru bagi rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki UKL-UPL yang rencana perubahan usaha dan kegiatan termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. C. Melengkapi UKL-UPL baru bagi rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki UKL-UPL dan tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi AMDAL baru, adendum AMDAL, dan RKL, RPL, dan UKL-UPL baru. Ayat 5. Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 memuat pernyataan bahwa A. Lokasi rencana usaha dan kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi usaha dan kegiatan existing yang sudah memiliki perizinan berusaha atau lokasi usaha yang kegiatan sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan berusaha. B. Semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran atau pemalsuan dokumen dan data informasi. 6. Dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, komitmen perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 5, izin lingkungan atau perubahan izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan batal. Ayat 7, pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 5, ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi A. Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup. B. Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL. C. Pengisian, verifikasi, dan pendaftaran SPPL. D. Penyusunan, penilaian, dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL, dan perubahan izin lingkungan. E. Pembinaan dan evaluasi kinerja penata laksanaan AMDAL, adendum AMDAL, dan RKL, RPL, UKL-UPL, dan SPPL. F. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan. Dan G. Pendanaan. Pasal 6. Pelaku usaha yang wajib memiliki AMDAL wajib memenuhi komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS dengan melengkapi dokumen AMDAL. 2. Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun A. Pada tahap perencanaan usaha dan atau kegiatan. B. Dalam satu dokumen AMDAL dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi
di dalam satu kesatuan tapak proyek dan atau C. Dalam proyek beberapa dokumen AMDAL, hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah satu sama lain. Ayat 3. Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengintegrasikan meliputi A. Persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah, bahan berbahaya, dan beracun atau LB3, pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air, dan atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara, dan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 4. Untuk dapat melengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan kata tata waktu yang telah ditentukan, pelaku usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan dokumen AMDAL sebelum mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan komitmen ke lembaga OSS. Ayat 5. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mencakup A. Arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. B. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. C. Rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan D. Hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS. Adalah pasal 7. Yang pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilengkapi melalui tahapan. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan kegiatan konsultasi publik, pengisian formulir KA, serta memeriksa formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Yang ketiga, penyusunan AMDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D harus mulai dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Yang keempat, jangka waktu penyusunan AMDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D ditentukan berdasarkan komitmen pelaku usaha yang tercantum dalam formulir KA dan persetujuan formulir KA. Yang kelima, jangka waktu penyusunan AMDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama 180 hari kerja. Yang keenam, jangka waktu penilaian AMDAL dan RKL-RPL menjamin rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan hidup atau ketidaklayakan hidup lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilakukan paling lama 60 hari kerja sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL dilakukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Yang ketujuh, instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penentuan komitmen pelaku usaha untuk melengkapkan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang kedelapan, dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada lembaga OSS. Bagian kedua, pelaksanaan pengumuman dan konsultasi publik di pasal 8. Yang pertama, pelaksanaan pengumuman rencana usaha atau kegiatan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen AMDAL. Yang kedua, masyarakat terkena dampak yang diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL sebagai dimaksud pada ayat pertama berada di dalam batas wilayah studi AMDAL yang mencakup masyarakat yang akan mendapat manfaat atau dampak positif dari adanya rencana usaha atau kegiatan dan mempunyai rencana usaha. Yang ketiga, pelaku usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dalam dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup. Yang keempat, pemerhati lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berada di luar batas wilayah studi AMDAL dan mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan kegiatan beserta dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 9 dan pasal 10. Pasal 9 mengandung 7 ayat yang meliputi ayat 1, pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dilakukan oleh pelaku usaha. Ayat 2, pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum pengisian formulir KA. Ayat 3, dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai nama dan alamat pelaku usaha, jenis rencana usaha, skala atau besaran dari rencana usaha, lokasi rencana usaha, dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul, dan konsep umum pengendalian dampak lingkungannya, serta tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. Ayat 4, informasi dalam pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayat 5, di samping menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 4, informasi dalam pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi di mana pengumuman tersebut akan dilakukan. Ayat 6, pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disampaikan melalui laman OSS, media massa, dan atau pengumuman pada lokasi usaha. Ayat 7, selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6, pelaku usaha dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman berupa media cetak seperti brosur, pamflet atau spanduk, media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, SMS dan atau radio, serta papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi dan atau daerah kabupaten. Selanjutnya, pasal 10 berisikan 7 ayat meliputi ayat 1, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Ayat 2, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis atau melalui lembaga OSS kepada pelaku usaha dan menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3, dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya. Ayat 4, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi atau tapak rencana usaha dan atau kegiatan. Kedua, nilai-nilai lokal yang akan terkena dampak usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, serta aspirasi masyarakat dan concern terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan. Ayat 5, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Ayat 6, berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pelaku usaha dan menteri, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Ayat 7, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib digunakan oleh pelaku usaha dalam pengisian formulir KA. Pasal 11. Selanjutnya ada pasal 11. 1. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dilakukan oleh pelaku usaha. 2. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkena dampak. 3.
samping masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, konsultasi publik dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan. 4. Masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup kelompok masyarakat rentan atau vulnerable group, masyarakat adat atau indigenous people, kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Pasal 12. 1. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat dilakukan a. Sebelum pelaku usaha mendapatkan izin lingkungan berdasarkan komitmen dari lembaga OSS dan atau b. Setelah pelaku usaha mendapatkan izin lingkungan berdasarkan komitmen dari lembaga OSS. 2. Konsultasi publik yang dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan izin lingkungan berdasarkan komitmen dari lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan sebelum, bersamaan dan atau setelah pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan. Pasal 13. 1. Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pelaku usaha a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik, dan b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik. 2. Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai a. tujuan konsultasi publik, b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik, c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan, d. di mana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan, dan e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. 3. Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencakup a. lokakarya, b. seminar, c. focus group discussion, d. temu warga, e. forum dengar pendapat, f. dialog interaktif, dan atau g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. 4. Pelaku usaha memiliki salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagai dimaksud pada ayat 2 yang efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Pasal 14 dan 15 berisi tentang pelaksanaan pengumuman rencana usaha atau kegiatan serta konsultasi publik. Berikut tahapan dan mekanisme. Yang pertama, penyusunan dan pengajuan AMDAL dan pelaksanaan pengumuman rencana usaha atau kegiatan serta konsultasi publik. Mekanismenya adalah dilakukan oleh pelaku usaha. Yang kedua, tahapan kedua, dua pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengumuman rencana usaha atau kegiatan serta konsultasi publik. Mekanismenya adalah 1. Masyarakat terkena dampak rencana usaha dan kegiatan. 2. Masyarakat pemerhati lingkungan. Tahapan ketiga, media penyampaian pengumuman rencana usaha atau kegiatan. Mekanismenya adalah laman OSS, media massa, atau dan atau 3. Pengumuman pada lokasi usaha dan atau kegiatan. 4. Media cetak dan media elektronik. 5. Papan pengumuman di instansi lingkungan hidup. 6. Media lainnya. Tahapan keempat, jangka waktu masyarakat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Mekanismenya adalah 5 hari kerja terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan. Tahapan kelima, masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi publik. Mekanismenya adalah masyarakat rentan dan masyarakat adat. 6. Waktu pelaksanaan konsultasi publik. Mekanismenya adalah sebelum atau setelah pelaku usaha mendapatkan izin lingkungan berdasarkan komitmen dari lembaga OSS. Selanjutnya, pasal 16 berisi tentang pengisian formulir KA. Pengisian formulir KA dilakukan melalui 1. Pengisian formulir perlingkupan. 2. Pengisian formulir metode studi AMDAL. Pengisian formulir perlingkupan. Muatan perlingkupan antara lain yang pertama,
rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. 2. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan. 3. Komponen lingkungan terkena dampak. 4. Identifikasi dampak potensial. 5. Evaluasi dampak potensial. 6. Penentuan dampak penting hipotetik. 7. Penentuan batas wilayah studi. 8. Penentuan batas waktu kajian. Pengisian formulir metode studi. Muatan metode studi antara lain: yang pertama, metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan. 2. Metode perkiraan dampak penting yang akan digunakan. 3. Metode evaluasi holistik yang akan digunakan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.